Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama bertafaqquh fiddin, memperdalam pengetahuan agama kita yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat yang disertai dengan hidayah dan taufik darinya, sehingga menjadi amal yang saleh, amal yang kelak akan diterima oleh Allah dan diberikan pahala bagi siapapun yang mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan pembacaan kitab Tauhid. Kita masih sampai pada bab yang berkaitan dengan keutamaan tauhid, dan tauhid merupakan perkara yang kelak akan bisa menghapuskan dosa-dosa manusia. Kita masuk pada satu hadis yang disampaikan oleh penulis kitab Tauhid, yaitu hadis Idban, yaitu Idban bin Malik bin Amr ibn al-Ajlan al-Ansari. Beliau termasuk salah satu sahabat yang terkenal. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengatakan la ilaha illallah dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala ketika mengucapkannya. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, yang dimaksud daripada hadis ini adalah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan sebuah berita yang kuat, berita yang dikuatkan dengan pernyataan inna, sesungguhnya benar-benar Allah akan mengharamkan neraka bagi orang yang mengatakan la ilaha illallah dengan mengharap wajah Allah, bahwa siapa saja yang melafatkan, yang menyatakan dengan lisannya kalimat la ilaha illallah qasidan ma tadullu alaihi minal ikhlasi wa nafyi syirki amilan bidzalika zahiran wa batinan wa ma ta'ala tilka al-hal lam tamassahun naru yaumal qiyamah. Jadi orang yang mengucapkan dengan lisannya la ilaha illallah, kemudian dia sandari atau dia dasari dengan niat yang ikhlas karena Allah ketika dia mengucapkannya, dia tiadakan berbagai macam bentuk kesyirikan dalam amalnya secara zahir maupun batin, maka siapa yang mati di atas keadaan ini, keadaan yang seperti ini, maka neraka tidak akan menyentuhnya pada hari kiamat. Jadi siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah ketika hidupnya, dan dia tentunya memahami maksud dan apa yang terkandung di dalam kalimat tersebut, yaitu tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Allah. Kemudian dia menjalankan konsekuensi dari kalimat itu lahir dan batin. Lahirnya dia mewujudkan seluruh ibadah hanya kepada Allah. Dia jauhkan dirinya dari berbagai macam bentuk kesyirikan, dan kemudian batinnya dia lakukan karena mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Maka siapa yang tetap istiqomah, tetap di atas jalan seperti ini sampai dia mati, maka orang ini tidak akan disentuh neraka oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya pada hari kiamat dari siksa nerakanya. Nah, ini menunjukkan bahwa tauhid adalah kunci seseorang terhindar dari siksa neraka. Kita bisa katakan bahwa tauhid la ilaha illallah itu adalah kunci penutup pintu neraka dan pembuka pintu surga. Ya, selama dia benar-benar memiliki kunci itu dengan sempurna. Kalau dia tidak memiliki kunci ini, ya mungkin dia mengucapkan la ilaha illallah tapi perbuatannya menyelisih kalimat la ilaha illallah. Ya, seperti misalnya ada orang misalnya mengatakan la ilaha illallah tapi dia masih mempersembahkan salah satu ibadahnya kepada selain Allah, berdoa kepada orang-orang mati misalnya, atau berdoa kepada selain Allah, maka ini tentu membuat kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan ya tidak bermanfaat untuknya. Kemudian selanjutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW bersabda, qala Musa pernah berkata kepada Allah, ya Rabbi allimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bihi. Wahai Tuhanku, ya Allah, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang aku bisa menyebut Engkau dengannya dan aku bisa berdoa menyeru kepadamu dengannya. Jadi Nabi Musa alaihissalam suatu ketika pernah meminta kepada Allah, dan Nabi Musa ini adalah nabi yang dijuluki Kalimullah, ya, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada perantara antara Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa taala ketika berdialog. Wahai Rabbku, ajarkan kepadaku sesuatu yang aku bisa sebut namamu dengannya, atau aku bisa menyeru Engkau dengan kalimat tersebut. Maksudnya Nabi Musa alaihissalam menginginkan sebuah kalimat, sebuah zikir yang khusus yang bisa digunakan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk memuji dan menyebut Allah Subhanahu wa taala dengannya. Maka Allah berfirman kepada Musa, "Qul ya Musa la ilaha illallah." Katakan wahai Musa kalimat la ilaha illallah. Qala, kemudian Nabi Musa berkata, "Ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadza." Wahai Tuhanku, semua hamba-hambamu mengucapkan kalimat ini. Semua hamba-hambamu yang beriman, yang mentauhidkan Engkau, mesti mengucapkan kalimat ini, la ilaha illallah. Artinya Nabi Musa menginginkan, ya Allah, ajarkan kepadaku satu kalimat khusus, yang kalimat ini tidak diucapkan oleh hamba-hambamu yang lain, yang hanya aku ucapkan untuk memuji Engkau, untuk mengagungkan Engkau, dan untuk berzikir kepada Engkau. Tapi justru apa? Allah ajarkan Nabi Musa, perintahkan Nabi Musa untuk mengucapkan la ilaha illallah, kalimat yang ternyata biasa diucapkan oleh seluruh hamba-hamba Allah yang beriman. Kemudian ketika Nabi Musa menyampaikan bahwa semua hamba mengucapkan kalimat ini, seakan-akan gitu ya, Nabi Musa menganggap kalimat la ilaha illallah ini kalimat yang utama, tapi tidak lebih utama daripada kalimat yang lain gitu. Nabi Musa mungkin sedikit meremehkan kalimat la ilaha illallah ini, maka kemudian Allah mengatakan, ya Musa, wahai Musa, lau anna as-samawati sab'a wa 'amirahunna ghairi wal ardina sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Musa, kalau seandainya langit yang 7 lapis itu beserta segala apa yang ada di dalamnya selain Allah Subhanahu wa taala tentunya di sini, dan bumi yang 7 semuanya ya, langit bumi semua ya, seluruh lapisan yang 7 baik termasuk makhluk yang ada di dalamnya, itu ditimbang dengan 1 daun timbangan. Wala ilaha illallah fi kifatin, sedangkan kalimat la ilaha illallah pada timbangan yang lain. Apa yang terjadi? Malat bihinna la ilaha illallah. Maka kalimat la ilaha illallah di daun timbangan yang lain akan lebih berat daripada seluruh makhluk dan seluruh apa yang ada di langit maupun yang ada di
bumi dengan segala 7 lapisannya. Ya. Yang menunjukkan bahwa kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang mulia di sisi Allah SWT. Ya. Oleh karena itu Nabi mengatakan afdalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan Nabi mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya ditutup dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia pasti masuk ke dalam surga. Yang menunjukkan bahwa kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang paling mulia di sisi Allah karena mengandung ketauhidan. Namun bukan berarti orang yang mengucapkan la ilaha illallah sekian kali, entah 1000 kali, 100 kali atau lebih daripada itu, kemudian serta-merta dia mendapatkan manfaat dari kalimat yang dia ucapkan. Tidak selalu demikian. Kenapa? Karena kalimat la ilaha illallah yang diucapkan sebagai zikir seorang hamba ini memiliki konsekuensi. Ada tuntutan di dalamnya. Ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, maka amal lahir maupun batinnya harus lillahi ta'ala. Harus la ilaha illallah. Tidak boleh ada kesyirikan sedikit pun masuk ke dalam seluruh amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, manakala seseorang mengucapkan la ilaha illallah sebagai zikirnya, kemudian dia ucapkan itu khalisan min qalbihi, murni, ikhlas, bersih niatnya dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hatinya, kemudian dia laksanakan segala konsekuensi lahir maupun batinnya kalimat la ilaha illallah dengan mentauhidkan Allah dan menjauhkan diri dari kesyirikan, maka orang ini akan mendapatkan manfaat dari zikir la ilaha illallah. Tapi banyak juga dari kalangan kaum muslimin mereka membuat hal-hal baru dalam melafadzkan zikir la ilaha illallah. Seperti yang pernah saya ketahui bahwa ada sebagian orang ketika berzikir la ilaha illallah tidak direnungkan makna dan kandungannya, tidak dia pelajari konsep kalimat la ilaha illallah, dia tidak amalkan la ilaha illallah dalam seluruh amal ibadahnya zahir maupun batin, tapi dia konsentrasi hanya pada pengucapan la ilaha illallah dengan perkara yang ditambah-tambahkan di dalamnya. Seperti contoh misalnya, saya pernah membaca dalam sebuah buku tuntunan sholat, di situ diajarkan zikir setelah sholat, diantaranya menurut penulis adalah mengucapkan la ilaha illallah sambil menggeleng kepala, sambil menggerakkan kepala. Jadi menurut penulis, ketika orang mengatakan la, itu dia hendaklah menolehkan kepalanya ke kanan, la gitu. La, kemudian ila, ha ke kiri, la ila, la-nya ke kanan, ilanya ke kiri, hanya ke atas, illallahnya ke bawah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah gitu. Tahu ngamal ke? Nah, di buku tersebut ditulis fadilahnya, Pak. Apa fadilahnya? Jadi zikir la ilaha illallah kalau kepalanya ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, itu dengan tujuan untuk membenturkan kepalanya setan di kanan, kiri, atas dan bawah. Ketika dia mengatakan la kanan gini, berarti dia membenturkan kepalanya kepada kepala setan supaya setan ini pergi, menyingkir yang ada di kanan. Karena setan itu kan mengerubungi manusia menurut penulis ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Gitu. Gimana, Pak? Tidak tahu. Yang jelas ditulis begitu dan wallahu a'lam saya nggak pernah menemukan dalil sedikit pun dari Al-Quran atau dari hadis Nabi SAW yang memerintahkan kita mengucapkan la ilaha illallah sambil menggeleng-gelengkan kepala ini. Tapi ada sebagian orang menganggap bahwa yang seperti ini ada fadilahnya. Mungkin ada juga orang yang mengucapkan la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah dengan kepalanya digeleng-gelengkan. Ketika ditanya kenapa kok kepalanya digeleng-gelengkan, ya biar mantap saja. Padahal memantapkan zikir la ilaha illallah itu harus dengan apa? Dengan ilmu, dengan kita memahami apa maksud daripada kalimat la ilaha illallah ini. Sehingga kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan, kita lafadzkan dengan lisan sebagai zikir kita kepada Allah, itu akan terpancar keberkahannya pada amal perbuatan kita yang kita
laksanakan hanya mengharap Allah, mengharap pahala di sisi Allah SWT dan keridhaannya, dan menjauhkan diri dari kesyirikan. Nah, kemudian ada sebuah faidah yang di sini disebutkan, anna mashtaddatil hajatu wad daruratu ilaihi kana aktsara wujudan fa inna la ilaha illallah lamma kana al alamu muttarran ilaiha kanat aktsara al adhkari wujudan wa aisaraha husulan. Jadi disebutkan di sini, ketika suatu kebutuhan itu semakin primer, semakin dibutuhkan, maka disebutkan di sini karena aksara wujudan, maka akan diperbanyak wujudnya. Ya, sebisa mungkin untuk diperbanyak wujudnya. Seperti kalau kita misalnya membutuhkan makanan, ya, maka semakin besar kebutuhan kita kepada makanan, seharusnya makanan semakin harus diperbanyak, kan begitu ya. Nah, sama dalam keadaan seperti ini, ya, kalimat la ilaha illallah yang merupakan kalimat yang sangat dibutuhkan oleh makhluk, ya, dibutuhkan oleh makhluk, karena tadi Allah SWT ketika mengajarkan kalimat la ilaha illallah kepada Musa mengatakan kullu ibadika yaquluna hadza, kan gitu ya. Semua hamba-hambamu mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini. Sehingga menunjukkan bahwa kalimat la ilaha illallah ini menunjukkan apa? Sesuatu yang sangat pokok, yang sangat urgent, kan begitu. Yang sangat diperlukan baik secara zikir maupun secara keyakinan dan pengamalannya, kan begitu. Nah, sehingga disebutkan di sini, ya, kalimat la ilaha illallah ini memiliki keutamaan yang besar karena sebab apa? Karena sebab butuhnya hamba kepada kalimat tersebut. Nah, sehingga di sini kanat aktsaral adzkari wujudan, sehingga kalimat la ilaha illallah ini merupakan zikir yang paling banyak diwujudkan oleh makhluk, dan dia adalah zikir yang paling mudah untuk diucapkan. Coba Anda ucapkan kalimat la ilaha illallah tanpa harus menggerakkan bibir, kira-kira bisa, Pak? Kira-kira bisa nggak, Bu? Bisa. Bisa. Coba kalau Pak percaya. La ilaha illallah. Gerak enggak ini bibirnya? Enggak. Ya. Seakan-akan Allah ketika menyuruh kita mengucapkan la ilaha illallah, kalimat ini gampang gitu. Artinya sampai pun kamu akan mati seharusnya kamu bisa mengucapkan la ilaha illallah ini. Kenapa? Karena tanpa harus menggerakkan bibir, nggak ada kekuatan untuk mengeluarkan kalimat la ilaha illallah keluar dari lisan kita ini. Tapi apa penyebab manusia sulit untuk mengucapkan la ilaha illallah? Karena amalnya yang tidak sesuai dengan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Inilah yang menghalangi dia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, makanya mungkin saja kita temukan ada banyak orang yang memperbanyak mengucapkan zikir la ilaha illallah ini. Banyak sekali, mungkin sekali duduk dia bisa membacanya 100 kali misalnya, atau bahkan 1000 kali. Tapi kita dapati ternyata mereka di akhir hayat mereka mungkin tidak mengucapkan atau tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Padahal itu menjadi sebuah ucapan yang menjadi kebiasaan dia ucapkan. Tapi mungkin dia mengucapkan kalimat yang lain, ya bukan kalimat zikir, mungkin dia, ya mohon maaf, mungkin mengucapkan kata-kata kotor atau semacamnya. Apa penyebabnya? Karena apa yang diucapkan dari kalimat la ilaha illallah ini sangat bertentangan jauh dengan amalnya. Sangat bertentangan jauh dengan amalnya. Nah, sehingga menyulitkan dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya, paling tidak kalau seandainya seseorang di akhir hayatnya nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah, paling tidak dia pernah mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, dan dia tetap istiqamah di atas apa? Pengamalan kalimat la ilaha illallah. Maka keadaan orang ini tetap dinyatakan sebagai orang yang di atas la ilaha illallah. Kurang berapa nih? Silakan ya. Nah, kemudian di sini ada satu faidah, annahu la budda fi dzikri bihadhil kalimah min at-talaffuz biha kulliha. Wajib bagi orang yang mengucapkan zikir la ilaha illallah, dia wajib mengucapkannya dengan sempurna. La ilaha illallah. Tidak boleh dipotong-potong. Wala yaqtasiru ala lafdzil jalalati Allah kama yaf'aluhu ba'dul juhal.
Ya, dan tidak boleh kemudian mengucapkan dari kalimat la ilaha illallah disebut Allah saja, sebagaimana sebagian orang-orang bodoh menurut Syekh Shalih Fauzan melakukan atau mengamalkan pengucapan kalimat seperti ini. Jadi di antara apa yang dilakukan oleh orang-orang sufi yang jauh dari pengamalan Al-Quran dan As-Sunnah, mereka ketika mengucapkan zikir la ilaha illallah itu ada 3 tingkatan menurut mereka. Yang pertama tingkatan paling rendah, paling dasar. Ya, menurut mereka yang paling dasar itu adalah kita mengucapkan zikir la ilaha illallah. Selengkap itu la ilaha illallah itu namanya menurut mereka adalah tingkatan paling dasar, paling rendah. Kemudian kalau dia sudah meningkat, maka dia akan mengatakan Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah gitu. Sampai pada akhirnya yang ketiga tingkatan paling tinggi menurut mereka adalah dia mengucapkan hu begitu saja. Ya, dari la ilaha illallah jadi Allah, kemudian jadi hu. Nah, ini menurut mereka demikian. Padahal kita tidak pernah temukan dalil yang memerintahkan kita untuk berzikir, mengucapkan zikrullah dengan menggunakan lafaz Allah saja, tidak ada. Selalu dalam lafaz zikir yang diajarkan oleh Rasulullah itu selalu bergabung dengan kata yang lain, seperti contoh subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, kan begitu. La haula wala quwata illa billah. Nyambung. Kenapa? Karena dari seseorang mengucapkan kalimat-kalimat zikir ini dengan sempurna akan muncul makna yang sempurna pula dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ketika kita mengatakan subhanallah, maha suci Allah, ya, maha suci Allah, nah, menunjukkan bahwa zikir yang kita ucapkan ini mengandung makna pengagungan kepada Allah secara sempurna. Lah kalau orang mengatakan hu gini, ini mengagungkan Allah atau manggil-manggil Allah kan gitu. Ya kan, meskipun hu di sini maknanya huwa, dia, Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam zikir itu tujuan kita berzikir sebagai wujud ibadah kita kepada Allah adalah mengagungkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menginginkan untuk mengagungkan Allah, tentunya kita menggunakan lafaz-lafaz pengagungan kepada Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Allah. Lafaz pengagungan. Allahu akbar, Allah maha besar. Kalau kita menyebut Allah saja, ini dari sisi mana pengagungannya gitu. Meskipun lafaz Allah memiliki makna yang indah. Ya, para ulama bahkan mengatakan Allah itu lafzul bukan lafzul jalalah, yaitu termasuk ismullahil a'zam, nama Allah yang paling agung. Makanya ketika kita berdoa mesti kita sebut itu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Selalu ya Allahnya mesti ada. Allahumma itu kan ya Allah begitu. Selalu kita sebutkan Allah. Entah nanti kita tambahkan nama Allah yang lain, Al-Hayyu Al-Qayyum. Ya, itu sebagai doa. Kalau kita berdoa kita sebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita berzikir untuk mengagungkan Allah, maka kita gunakan apa? Lafaz-lafaz pengagungan. Tidak kita katakan Rahman begitu saja, tidak. Ya, tapi kita ucapkan apa? Adanya pengagungan kepada Allah. La ilaha illallah, Allahu akbar gitu ya. Dan seterusnya. Belum lagi zikir-zikir yang seperti itu tidak ada contoh sama sekali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang itu merupakan zikir yang terbaik, maka tentunya Rasulullah orang yang akan pertama kali melakukannya. Ya, sangat aneh sekali ketika ada zikir yang utama, Rasul tidak melakukannya, tapi umatnya yang melakukan zikir tersebut. Kan ini aneh ya. Padahal ini berkaitan dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang menjadi faidah yang penting untuk kita pahami juga di sini disebutkan annal anbiya'a yahtajuna ila tanbih ala fadli la ilaha illallah. Bahwasanya para nabi itu juga membutuhkan diingatkan tentang keutamaan la ilaha illallah. Apa maksudnya di sini? Maksudnya begini, kalau Nabi Musa saja tadi ketika diajari oleh Allah, ucapkan wahai Musa la ilaha illallah. Kemudian Nabi Musa mengatakan setiap hambamu mengucapkan kalimat ini ya Allah, apa keistimewaannya? Nah gitu. Allah ingatkan kepada Nabi Musa, ingat Musa, la ilaha illallah ini kalimat luar biasa ini.
Ya, menunjukkan keesaan Allah dalam seluruh perbuatan hamba dalam beribadah kepadanya. Sampai kemudian Allah menjelaskan semua makhluk ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah lebih berat kalimat la ilaha illallah. Nabi Musa diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau Nabi Musa seorang nabi yang langsung bisa dialog dengan Allah saja perlu diingatkan kalimat la ilaha illallah. Kita nabi bukan, rasul bukan, orang soleh pun juga belum tentu gitu ya. Masih menuju ke sana gitu. Tentu kita butuh lebih apa? Peringatan kita kepada kalimat la ilaha illallah. Ya. Kita sangat membutuhkan apa? Terus mengingat ya, mengingat keutamaan la ilaha illallah sekaligus mengingat konsep dan kandungan la ilaha illallah supaya kita terus istiqamah di atas jalan la ilaha illallah. Baik, selanjutnya walit Tirmidzi wa hasanahu. Terdapat riwayat yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Sunan beliau atau kitab Sunan At-Tirmidzi. Dan dihasankan oleh beliau an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Allah taala, Allah taala berfirman. Berarti ini hadis apa? Hadis qudsi. Ya ibna Adam, law ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak keturunan Adam, kalau seandainya engkau mendatangi aku biqurabil ardi khataya, dengan dosa sepenuh bumi. Kira-kira ada enggak Pak orang melakukan dosa sampai sepenuh bumi? Ada enggak kira-kira? Mungkin saja, tidak tahu ya. Tidak tahu. Tapi ini menunjukkan apa? Besarnya apa? Dosa, banyaknya dosa. Kalau seandainya engkau mendatangi aku dengan sepenuh bumi dosa, tsumma laqitani, kemudian engkau menemuiku, la tusyrik bi syai'a, dengan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Jadi mengamalkan konsep apa? La ilaha illallah. La ataituka biqurabiha maghfirah, niscaya aku benar-benar akan mendatangi engkau dengan ampunan sepenuh bumi pula. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan selama bukan syirik, peluang kita mendapatkan ampunan dari Allah sangat besar selama kita istiqomah di atas kalimat la ilaha illallah. Nah, ini pentingnya kita belajar tauhid ini. Ya, makanya para ulama mengatakan ilmu tauhid itu huwa asyraful ulum, ilmu yang paling mulia di antara seluruh ilmu yang lain. Karena dengan seseorang belajar ilmu tauhid dia akan mengenal Allah. Ya. Yang dipelajari di dalamnya adalah ketauhidan tentang Allah, yang tentunya tidak ada satu objek yang dipelajari yang lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan di sini yukhbirun Nabi sallallahu alaihi wasallam an Rabbih azza wa jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang Rabbnya azza wa jalla. Annahu yukhatibu ibadahu wa yubayyinu lahum sa'ata fadlihi. Bahwasanya Allah mengajak hamba-hambanya ya, atau mengajak dialog hamba-hambanya atau menyampaikan kepada hamba-hambanya dan menjelaskan kepada mereka keutamaannya yang sangat luas. Wa rahmatihi, dan luasnya kasih sayangnya. Wa annahu yaghfiru dzunuba mahma kathurat ma damat duna syirki. Dan bahwasanya Allah mengampuni dosa-dosa seberapapun banyak dosa itu selama dia bukan dosa syirik. Wa hadzal haditsu mithlu qouli ta'ala, dan hadis ini seperti apa yang Allah taala firmankan di dalam Al-Qur'an, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang Allah taala kehendaki. Jadi di sini Anda perhatikan ya, Allah berfirman Allah tidak mengampuni dosa syirik. Sudah ya. Sudah menjadi kepastian orang yang mati di atas kesyirikan belum dia taubat dari syirik itu sudah tidak akan diampuni oleh Allah. Ada keadaan orang yang kedua, ketika orang tersebut tidak melakukan kesyirikan tapi melakukan banyak kemaksiatan yang lain.
Dia mati dan dia belum bertaubat kepada Allah. Kondisi dia tetap mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka Allah katakan di sini, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Yang pertama di sini, orang yang banyak dosa, sebesar apapun dosa itu, sebanyak apapun dosa itu, selama dia bukan menyekutukan Allah, maka peluang dia mendapatkan ampunan Allah ada, gitu ya. Tapi di sini yang perlu untuk kita garis bawahi, Allah mengatakan liman yasha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Bukan liman tasya, bukan apa? Bagi siapa yang kamu kehendaki, enggak. Tapi bagi siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Nah, sehingga di sini tetap kita tidak boleh meremehkan dosa, ya, di saat kita merasa diri kita di atas tauhid. Saya kan nggak pernah menyekutukan Allah, Ustaz. Ibadah saya selalu untuk Allah. Belum tentu ya. Bisa jadi ada apa? Ikhlasnya terkontaminasi gitu. Tapi dia nggak sadar. Tapi dia pede misalnya, menggaransi dirinya apa nggak pernah menyekutukan Allah. Misalnya begitu. Terus ya kalau dosa sih mestilah, wajar manusia ada dosa. Nah, misal gitu. Nah, dia kemudian mengatakan dengan kalimat ayat ini, insya Allah pasti saya diampuni nanti. Enggak insya Allah, tapi dia mengatakan apa? Pasti saya diampuni. Pastilah dengan tauhid yang saya punya, pasti saya diampuni dosa saya. Enggak bisa seperti ini. Kenapa? Karena Allah mengatakan liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Kira-kira kita ini dikehendaki Allah diampuni atau tidak? Gitu. Cuman di sini kita masih dapat kebaikan apa itu? Kalau kita mati di atas tauhid, sejelek-jeleknya nasib kita nanti gitu ya, kita tetap nanti ujung-ujungnya masuk surga. Ya. Nah, ini menunjukkan kalau kita nggak boleh apa? Meremehkan dosa. Makanya Nabi pernah mengatakan, iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub. Jauhilah oleh kalian yang namanya apa? Meremehkan dosa. Karena begini, orang itu ketika dia meremehkan suatu dosa, maka dia akan terjerumus ke dalam dosa tersebut. Dan manakala seseorang itu terjerumus ke dalam dosa, maka dia akan digiring oleh syaitan menuju kepada dosa yang lebih besar. Kalau dia terus mengikuti aliran bimbingan syaitan dalam berdosa ini gitu ya, maka dia akan sampai pada dosa kekufuran atau dosa kesyirikan. Wala'iyadzubillah. Entah itu orang itu bisa secara langsung digiring syaitan dari dosa kecil langsung kepada dosa terbesar yaitu syirik, atau mungkin dengan proses tahap demi tahap. Ya. Ketika orang itu meremehkan dosa, maka dia akan menghadapi ya, satu keadaan yang mengantarkan dia untuk mudah melakukan dosa yang berikutnya. Tapi wallahu a'lam bishawab. Insyaallah untuk bab man haqqaqa tauhid dakhala jannah bighairi hisab, siapa yang bisa mengamalkan atau mewujudkan tauhid dalam kehidupannya dengan sempurna, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Insyaallah kita akan baca pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.